لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan materi kitab At-Tauhid, bab berkaitan dengan as-sihr. Dan di awal bab tersebut, atau bahkan mungkin di antara kutipan dalam judul bab tersebut, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyitir potongan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 102. Dan insyaallah kita akan membahas ayat tersebut di kajian ini. Ya. Jadi kajian kita, kajian akidah sekaligus kajian tafsir ayat 102 dari surat Al-Baqarah. Ini ayat yang perlu sekali untuk diketahui, kalau bisa dihafalkan, diketahui maknanya, kisahnya, dan segala hukum atau faedah yang diistinbatkan dari ayat yang mulia ini. Tapi suaranya kira-kira wadih atau jelas enggak, ikhwan? Jelas insyaallah. Lebih baik begini atau begini? Yang begini. Baik. Kita baca dulu ayat 102 dari surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Ini ayat disebut oleh para ulama ayat sihir namanya. Bukan berarti ayat ini menyihir orang, bukan, tetapi ayat ini ayat yang sangat kental akan kisah sihir, bahkan asal muasal dari kisah sihir di kalangan Bani Israel. Di kalangan Bani Israel, ya. Karena sebelumnya sudah ada di kalangan Fir'aun, tetapi ini sihirnya ini di kalangan Bani Israelnya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka ittaba'u, yaitu orang-orang Yahudi, ittaba'u, orang-orang Yahudi mengikuti, ittaba'u, mengikuti. Ini tentang orang-orang Yahudi. Mereka di sini siapa? Orang Yahudi. Mengikuti ma tatlu asyayatinu ala mulki Sulaiman. Mengikuti apa yang tatlu syayatin, yang dibaca oleh syaitan-syaitan. Yang dibaca oleh syaitan-syaitan ala mulki Sulaiman, berkenaan dengan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan tafsirnya, hadza ikhbarun min Allah Ta'ala
'anit ta'ifatil ladzina nabadzul kitaba bi annahum ittaba'us sihra aidha wa humul yahud. Ayat ini pengabaran dari Allah tentang golongan, yaitu Yahudi, yang mereka mengenyampingkan Alkitab, At-Taurat, disebabkan mereka juga mengikuti praktek sihir. Maka terkalahkanlah kitab suci karena mereka melakukan sihir. Kayak kalau antum lihat ada orang di Indonesia, mungkin mereka dukun, melakukan praktek sihir, mereka tidak mungkin mengikuti Al-Quran. Walaupun mereka memakai lafal-lafal Al-Quran dalam beberapa raja atau mantra mereka. Tapi pasti di blending dengan khurafat, dengan bahasa-bahasa mereka, atau Al-Quran itu lafal-lafalnya menjadi ahruf muqatta'ah, dipotong-potong hurufnya. Jadi nggak mungkin bersatu antara Al-Quran dengan sihir. Ya. As-Suddi mengatakan, "Aradatil Yahudu Muhammadan bit Taurat." Orang-orang Yahudi berusaha untuk menentang Nabi Muhammad SAW dengan Taurat yang ada pada mereka. Jadi orang Yahudi memberikan challenge, ya, tantangan untuk Muhammad. Ini kita punya Taurat. Iya, mereka belagak beriman kepada Taurat. Ya, mereka berusaha untuk menggugat Nabi dengan kitab Taurat mereka. Fattafaqatit Taurat wal Quran. Ternyata Taurat dan Al-Quran selaras, gitu loh. Fanabadhu Taurat, akhirnya mereka pun orang Yahudi melempar Taurat tersebut, itu menyampingkan Taurat tersebut. Wa akhadhu bi kitabi Asifin wa bi sihri Harut wa Marut, dan mereka kemudian justru mengambil kitab Asif, nama suatu kitab, ya, karya mereka, dan mereka justru melakukan sihirnya Harut dan Marut. Nanti akan kita sebutkan apa maksudnya. Jadi saking gengsinya mereka nggak mau ketahuan belangnya, biarin nyihir, biarin musyrik, yang penting nggak ikut Muhammad. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara penyebutan sababun nuzul ayat ini, kata Muhammad bin Ishaq rahimahullah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Sulaiman, nama Nabi Sulaiman di antara para rasul, di antaranya Sulaiman, kata Nabi SAW. Maka kemudian qala ba'du ahbarihim, sebagian dari habrnya mereka, ulama Yahudi sebagiannya mengatakan, kemudian menanggapi, yaz'umu Muhammadun anna ibn Dawud kana nabiyyah. Lihat tuh. Ya, kalau sekarang mungkin sama teman-temannya, lihat tuh guys. Ya. Muhammad menyangka bahwasanya putranya Daud itu adalah seorang nabi. Siapa putranya Nabi Daud? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bin Daud. Lihat, Muhammad menyangka putranya Daud adalah seorang nabi. Wallahi ma kana illa sahira. Demi Allah, kata sebagian dari ulama Yahudi ketika itu, demi Allah, tidaklah putranya Daud, yaitu Sulaiman itu, tidaklah dia melainkan seorang sahir, penyihir. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ini dan memberikan tanggapan sekaligus bantahan dari Allah, wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatina kafaru. Dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir, kata Allah Ta'ala, melainkan setan-setan itulah yang kafir. Ya, setan-setan itulah yang kafir. Loh, kenapa langsung ada kafir-kafir di sini? Berarti ini menunjukkan bahwasanya sihir itu kekufuran. Jadi ketika orang-orang Yahudi menuding Nabi Sulaiman itu penyihir, maka Allah bilang, tidak, Nabi Sulaiman tidak kafir. Maka setan-setan itulah yang kafir. Ngerti nggak uslub seperti ini, ikhwan? Ya, orang Yahudi bilang,
Nah, Sulaiman itu penyihir. Kata Allah apa? Nabi Sulaiman tidak kafir. Ngerti nggak? Hah? Ini seperti melawan vonis dengan vonis yang lebih kuat gitu loh. Melawan vonis dengan vonis perlawanan yang lebih kuat. Ya. Lebih universal mana? Kafir atau sahir? Penyihir atau kafir? Lebih universal mana hukumnya? Lebih umum mana? Kafir atau sahir? Sahir penyihir. Kafir ya? Nah. Mereka menuding Nabi Sulaiman penyihir. Allah membantah, bukan. Allah bantahnya bukan Nabi Sulaiman bukan penyihir, bukan. Bukan gitu bantahnya. Allah bantah, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan orang kafir. Berarti di sini ada bonus faedah. Apa faedahnya? Bahwasanya menyihir itu adalah kekufuran. Gimana? Paham gak ikhwan? Hah? Contoh lain nih misalnya. Ada teman antum ya bilang misalnya ada teman sekelas antum lah gitu. Kemudian teman lainnya ngabarin. Misalnya antum nih antum. Ya, antum namanya siapa sih? Rian. Rian. Bapak ini bilang, tahu nggak? Rian naik kelas, kata dia. Anak menyangkal langsung. Enggak, Rian nggak pinter, katanya. Ngerti nggak? Rian bahlul. Paham nggak di sini kan? Mengabarkan apa? Rian naik kelas. Anak menyangkal. Rian itu bahlul. Mohon maaf ya, nggak apa-apa kan gitu. Contoh aja. Ya, kalau kesamaan sifat ya jangan senang juga ya. Rian itu bahlul. Di sini ada faedah apa, ikhwan? Ada dua hal. Ana menyangkal Rian naik kelas dan ana menafikan Rian naik kelas, meniadakan Rian naik kelas, dan ana menyatakan bahwasanya Rian itu bahlul makanya nggak naik kelas. Paham nggak? Mereka bilang apa? Udah selesai ini ya, udah selesai. Nabi Sulaiman penyihir kata mereka. Sulaiman bukan nabi, Sulaiman penyihir kata mereka. Kata Allah apa? Sulaiman nggak kafir. Gimana? Pembantahannya itu bukan ke poin sihirnya. Tapi pembantahannya lebih universal lebih umum daripada penyihir. Melainkan bukan orang kafir. Dan ini ada dua faedah. Faedah penegasan dan juga faedah penafian. Ya. Yaitu menafikan Nabi Sulaiman alaihissalam, dinafikan penyihiran dan juga kekafiran. Dan ada penegasan. Penegasannya apa? Bahwasannya menyihir itu perbuatan kufur gitu. Ya. Ya kayak kita kadang-kadang bilang apa? Ini antum yang ngerjain. Beneran. Enggak, Anda enggak percaya. Antum enggak sehebat itu. Hebat. Ya, begitu. Jadi seperti menyangkal, tapi bukan di poin yang disangkalnya, melainkan lebih global dari itu, gitu loh. Ya, seperti wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Kata Allah, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Apa bentuk kekufuran setan-setan tersebut? Yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Yaitu mereka melakukan yu'allimuna an-nasa as-sihr. Nah, para setan-setan itu yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Para ulama kemudian berbeda pendapat sebenarnya. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi terjadi desas-desus di antara orang-orang disebabkan oleh para setan-setan itu. Mereka menyebarkan rumor bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Nabi Sulaiman adalah sihir. Bagaimana itu? Ya, setan-setan dari kalangan jin membisiki setan-setan dari kalangan manusia.
untuk menuliskan buku-buku berisikan mantra-mantra, mujarrabat dan semisalnya. Kemudian buku itu dikubur di bawah singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, itu ketika masih hidup. Setelah Nabi Sulaiman wafat, maka setan-setan membisikkan orang-orang agar membongkar apa-apa yang ada di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Dibongkarlah dan tertemukanlah kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab tersebut ditemukan oleh mereka. Maka sebagian mereka kemudian menisbatkan sihir kepada Nabi Sulaiman gara-gara itu, ya. Tetapi ikhwas kalian, siapa yang menuding Nabi Sulaiman menjadi penyihir? Bukan ulama Bani Israel. Tapi siapa? Orang-orang awamnya yang menuding. Ulamanya enggak. Tapi orang-orang awamnya. Ya, karena ulama ini sudah bertasabbut dan bertabayun dan yakin enggak mungkin ini merupakan perbuatan Nabi Sulaiman. Ya, melainkan ini fitnah dari syaitan. Itu ulamanya bilang gitu. Tapi awam-awamnya yang mereka kemudian tertarik dengan hal-hal seperti ini, akhirnya mereka apa? Berpandangan bahwasanya ini adalah hasil perbuatan Nabi Sulaiman dan apa-apa yang terjadi di masalah ketika Nabi Sulaiman masih hidup, bisa memahami bahasa ini, bahasa itu, dan juga bisa mengatur jin, itu semua adalah sihir. Ya. Dan rupanya ikhwas kalian, manakah yang menang kemudian dari dua pendapat itu? Pendapat ulamanya atau pendapat juhalanya? Pendapat juhala. Kalah pendapat ulamanya. Iya. Kalah pendapatnya. Jadi mayoritasnya kemudian menganggap Nabi Sulaiman itu penyihir. Dan turun-temurun akidah mereka tentang Nabi Sulaiman alaihissalam menuding penyihir. Makanya di zaman Nabi, ketika Nabi SAW menginkludkan Sulaiman sebagai Rasul di antara Rasul-Rasulullah, mereka langsung kaget. Lihat, yaz'umu Muhammadun anna ibna Dawuda nabiyyan min anbiya'illah. Lihat, Muhammad menganggap bahwasanya putranya Nabi Daud adalah Nabi. Wallahi, mereka sambil wallahi ma kana illa sahira. Demi Allah, tidaklah Sulaiman itu melainkan penyihir. Ingat, orang-orang Yahudi itu mengagungkan bapaknya Nabi Sulaiman, tapi menghinakan anaknya bapaknya Nabi Sulaiman. Siapa? Anaknya bapaknya Nabi Sulaiman siapa? Ya Nabi Sulaiman. Ya, anu muter-muterin doang. Ya. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Allah Ta'ala menisbatkan ta'lim sihir di sini kepada syayatin. Para ulama berbeda pendapat syayatin yang di sini, apakah syayatinul ins atau syayatinul jin? Ada yang berpendapat syayatin yang dimaksud di sini adalah syayatinul jin. Setan-setan dari kalangan jin yang mereka mengajarkan sihir. Ya sahih, mereka mengajarkan sihir. Setan-setan dari kalangan jin mengajarkan sihir. Tapi tidak menutup kemungkinan syayatinul ins, setan-setan dari kalangan manusia, mengajarkan sihir. Bisa jadi ya, mengajarkan sihir. Nah, yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Baik. Nah, sebelum kita ke dua malaikat tersebut, ingat ikhwan, sihir di antara ahlul qiblah ini maksudnya kaum muslimin, ada perbedaan pandangan mengenai permasalahan apakah sihir itu memiliki hakikat atau tidak. Apakah sihir itu memiliki hakikat? Apakah sihir itu nyata atau tidak? Real atau tidak? Ini sebagian orang berselisih pendapat.
Mu'tazilah berpendapat bahwasanya sihir la aslalah, tidak ada asalnya, tidak ada hakikatnya, nggak ada. Nggak ada. Karena bahkan sebagian dari mereka itu tidak mengimani jin, bahkan maksudnya nggak mengimani eksistensi jin. Ya. Sebagian juga menyatakan bahwa itu hanyalah tabi'ah. Itu ya gerakan alam, bukan jin. Apakah pemikiran seperti itu ada sekarang? Ada. Minimal terinfluence dari itu. Ya. Dan jangan sampai kita itu tanpa sadar tertular dengan itu. Saking kita nggak mau takut, saking kita itu pengen motivasi orang jangan takut sama jin atau jangan pernah pikirin jin. Hingga kita kadang mengatakan ke orang-orang, nggak ada itu jin, nggak ada itu setan. Ini kufur kalimat ini. Ya kan? Kufur, zahirnya kufur ya. Karena jelas dalam ayat Al-Quran jin dan setan ada. Maka hati-hati dalam mendidik anak kita dengan bahasa seperti itu. Jangan susupkan akidah kufur seperti itu. Bilang, setan ada, jin ada. Tapi Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ta'awudz aja kamu nak. Nggak usah takut sama mereka. Gitu. Ya. Tapi kalau antum bilang lebih ambigu seperti, Pak, takut Pak, di situ serem Pak. Antum bilang nggak ada apa-apa di situ, boleh ngomong gitu. Masih ambigu kan? Nggak ada apa-apa. Iya nggak apa-apa. Boleh. Kayak misalnya, Ustadz hati-hati Ustadz, dekat mimbar, sebelah kanan mimbar itu angker Ustadz. Mana? Nggak ada apa-apa. Maksudnya antum yang angker Ustadz. Ah itu namanya ngejek. Ya. Antum bilang ada jin kali ya. Nah, kalau seperti itu, ya nggak ada apa-apa, benar sahih nggak ada apa-apa, nggak boleh. Tapi kalau sampai bilang nggak ada itu, nggak ada setan, setan nggak ada, jin nggak ada, itu kufur, kalimat kufur zahirnya. Hati-hati. Ya. Nah orang-orang liberal dan semisalnya mereka nggak percaya sama jin, padahal mereka adalah orang yang pemikiran kesurupan dengan pemikiran setan. Tapi mereka nggak percaya, itu khayalan-khayalan gitu kata mereka. Bahkan ilmu psikolog kita, ya, gitu. Banyak atau dalam tataran ilmu psikolog yang ada di banyak kampus-kampus tidak mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, enggak. Tapi dari mana? Dari filsafat blending dengan ilmu-ilmu di Barat. Coba yang pernah mungkin di fakultas psikologi coba. Apakah dosen berkata qala Allah, qala Rasulullah, itu dosennya dai sunnah mungkin ya. Tapi ini enggak ngomong gitu. Gini ke filsafat Yunani atau ke orang barat, fulan dan seterusnya. Ya. Dan ketika terjadi kesurupan atau apa, enggak langsung percaya bahwa saya ini ada pengaruh jin, enggak. Ini hanya kejiwaan, betul kejiwaan, betul. Jadi mereka itu nggak mau masuk ke ranah hal gaib seperti ini yang memang sudah ada di Al-Quran Sunnah gitu loh. Kenapa? Karena memang dari awal Barat itu melakukan tindakan preventif terhadap cabang-cabang ilmu tertentu agar tidak ada agama di situ. Nggak ada agama, termasuk psikologi. Maka kalau antum kesurupan ke psikiater, mereka nggak punya jawaban yang mengenyangkan untuk masalah itu. Ya nggak punya jawaban mengenyangkan. Mereka nggak bisa ngeruqyah juga, nggak bisa. Karena memang ilmu-ilmu seperti ini dirancang agar tidak ada masukan agama Islam ke dalamnya. Padahal agama Islam itu Anda yakin satu-satunya agama yang sangat memperhatikan masalah qalbu lebih dari yang lain. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Segala gejolak hati itu obatnya ada dalam Islam, ada dalam apa? Zikrillah, zikir kepada Allah Ta'ala. Iya, bahkan zikir pagi petang cukup tuh. Lakukan rutin aja loh zikir pagi petang.
insya Allah hilang kegalauannya. Iya, coba aja dulu. Apa pernah seorang psikolog atau psikiater menganjurkan itu? Coba Pak, zikir pagi petang Pak. Ya antum bingung, antum psikiater atau dai sunnah? Nggak akan gitu lagi kan? Ya, enggak. Padahal insya Allah itu obat yang terbaik. Memang ada beberapa detail dalam ilmu psikologi yang memang itu tentu tidak didapatkan di Al-Quran Sunnah, tapi itu benar, betul, kaidah-kaidah benar. Tetapi paling asasi dalam Islam itu tentu zikir untuk mengobati segala penyakit. Syifa'ul lima fis sudur, Al-Quran. Obat penyembuh apa-apa yang ada di dalam dada kita. Nah, tapi yang sahih adalah sihir itu memiliki hakikah. Walaupun gaib bagi kita, tapi dia ada hakikatnya. Berarti ada, benar terjadi sihir itu. Benar terjadi. Yang mana itu ada campur tangan dari para syaitan, dari kalangan jin. Kemudian, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada malaikat di daerah Babil. Di daerah Babil. Dan Babil ini para ulama berbeda pendapat mengenainya. Tapi yang paling kuat Babil ini Babilonia. Babil ini daerah Irak dan semisalnya. Dan malaikat tersebut kata para ulama namanya sebagaimana di ayat Harut dan Marut. Babil Harut wa Marut dan Marut. Ya. Ini dua malaikat. Harut dan Marut. Ya, jadi malaikat berarti makhluk mulia. Iya, makhluk mulia. Dan para ulama juga beda pendapat mengenai dua malaikat yang mulia ini. Kata Allah kan apa tadi? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah, dalam artinya, padahal keduanya, yaitu malaikat Harut dan Marut ini, tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum menyatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah. Kami hanyalah cobaan buat kalian. Sebab itu janganlah kafir. Ngerti maksudnya ikhwan? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Allah Ta'ala menurunkan kepada mereka dua malaikat di daerah Babilonia. Malaikat itu bernama Harut dan Marut. Ya. Dan ini malaikat Allah. Ini hamba Allah yang beriman. Malaikat Allah mulia. Dan malaikat Allah Ta'ala ini menurut salah satu pendapat yang terkuat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan sihir sebagai ujian, tetapi sebelum mengajarkan memberikan inzar, peringatan terlebih dahulu. Apa peringatannya? Innama nahnu fitnatun fala takfur, wahai Bani Israel. Kami ini adalah ujian buat kalian. Jangan mau ikut kami. Paham gak ikhwan di sini? Ngerti sampai sini ikhwan? Gak ngerti dah. Gimana cara membuat antum mengerti? Antum kan laki-laki ya, masa ngerti? Kayak misalnya, ana punya kitab mantik, ilmu mantik. Ilmu mantik, bukan mantek, ya, mantik, ya. Ilmu mantik, antum nggak belajar sebenarnya nggak apa-apa, ya. Tapi versi rumit, ya. Ustaz, antum bawa buku apa? Ternyata antum suka baca, penasaran. Ya ini buku mantik, ilmu mantik. Masya Allah, mau dong Ustaz anda pelajarin. Waduh, tapi ini berat ini buat antum. Ntar pusing antum bacanya. Pusing, ntar antum pening, futur nggak belajar lagi nanti antum. Begitu kan? Oh nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Soalnya mantik lagi hit sekarang Ustaz gitu.
Ah, ya udahlah. Ana udah ngasih tahu lo ya. Nanti kalau antum pusing-pusing, tanggung sendiri ya. Ayo siap. Makasih. Paham kayak gitu konteksnya? Maka dua malaikat ini Allah turunkan ke Bani Israel untuk menjadi ujian bagi mereka. Mereka tuh beriman apa enggak nih? Maka malaikat ini kemudian dua malaikat ini mau mengajarkan sihir, tapi sebelum mengajarkan diberikan peringatan dulu. Sebentar. Ini sihir nih kufur. Kalau kamu belajar dari kami, kamu jadi kufur nanti. Gitu. Innama nahnu fitnah. Kami ini cuma ujian. Fala takfur. Kalian jangan mau kufur dengan mengikut seperti ini. Ngerti gak ikhwan? Ngerti ya? Gitu. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini menunjukkan bahwasanya sihir adalah kekufuran. Sihir adalah kekufuran. Mungkin antum bertanya, loh Ustaz, kalau sihir itu kekufuran, melakukannya kekufuran, lah ngajarinnya itu juga kekufuran Ustaz. Iya, dikecualikan malaikat ini. Kenapa? Karena memang Allah yang langsung tugaskan, bukan tugaskan untuk mengamini pengajaran ini, bukan. Mengajarkan, tapi udah memberikan peringatan sebagai ujian dari Allah. Iya. Maka malaikat ini sebenarnya hanya melaksanakan tugas perintah Allah Ta'ala. Mengazab orang dan menyiksa manusia itu baik atau tidak? Enggak baik lah, ikhwan. Antum melempar batu ke kepala manusia, baik atau enggak? Enggak baik tentunya. Antum memberikan buah yang membuat terbakar, terus di ususnya terburai habis itu. Baik atau enggak? Jahat antum, ya kan? Bagaimana dengan malaikat yang ada di neraka? Menyiksa orang-orang kafir, zabaniyah. Sanad'uz zabaniyah. Sakit enggak siksanya? Sakit. Sadis enggak? Wah, sadis banget. Ghalidh. Ya, keras malaikat-malaikat yang ada di neraka tersebut. Tapi apakah kita katakan mereka itu benar-benar ya? Kok malaikat yang di neraka itu kok keji, kejam dan kok kayak gitu ya? Lah, itu tugas mereka. Ya, itu tugas mereka. Enggak salah. Oke gitu ya. Maka kemudian fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka kemudian mereka mempelajari dari kedua malaikat tersebut ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Apa-apa yang bisa mentafriq, memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Ajib. Yang paling awal dari sihir kemudian disinggung di ayat ini, ternyata sihir tafriq, ikhwan. Sihir untuk memisahkan dan menceraikan antara suami dan istrinya. Ya. Gitu. Dan itu sihir yang paling jelek. Tapi paling dilulukan oleh iblis. Iya. Karena di balik perceraian itu, ini kalau misalnya ada perceraian yang dianjurkan, bahkan ada perceraian yang wajib kadang-kadang. Yang kita maksud ini perceraian yang tadinya baik-baik saja, tapi syaitan itu berhasil menunaikan tugasnya. Gitu loh. Tadinya nggak ada apa-apa. Dan itu bisa terjadi. Ya. Sekali lagi kita tidak menyatakan semua cerai itu ya boleh kalau ada konteks atau uzur syar'inya gitu loh. Tapi tetap setan tuh menginginkan agar kita dengan istri kita itu gimana caranya supaya berpisah. Karena dengan itu banyak hati yang hancur, banyak keluarga yang terpisah, dan banyak anak-anak yang terbengkalai. Banyak nafkah-nafkah yang hilang gara-gara perceraian. Walau sebagian perceraian ada hikmahnya, betul. Ya, makanya Allah Ta'ala tidak mengharamkan perceraian jika ada
uzurnya, dia ada alasannya syar'inya. Ada alasan syar'i ya, bukan karena alasan yang enggak syar'i. Kalau misal alasannya cuman qadarullah suami saya ketiaknya itu baunya luar biasa, itu bisa ditangkal. Tapi kalau misalnya qadarullah istri saya nggak mau sholat fardu misalnya, oh ini malah justru bahaya ini. Nah itu ada alasan syar'i kalau itu, ya. Atau istri saya melakukan nusyuz, memberontak kepada suaminya, ya, mengancam suaminya, menghina suaminya dan seterusnya. Ini ada uzur syar'i, ada alasan syar'i. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dan sihir tafriq itu ikhwan, nggak mesti sihir tersebut ke suami istri sasarannya. Goal terakhirnya ke suami istri. Tetapi bisa jadi yang disantet atau disihir bukan suami istrinya, melainkan anaknya. Kenapa gitu ya, kawan? Ini diantara trik sebagian dari penyihir. Ya. Jangan ibu, jangan bapaknya. Mungkin kalau ibu dan bapaknya udah dewasa, udah ngaji sunnah. Bahkan mungkin bapaknya dai sunnah, merangkap sebagai psikolog kayak tadi tuh ya. Yang disantet siapa? Anaknya, terutama anak gadisnya. Iya, bisa banyak yang kayak gitu. Kenapa? Karena dengan menyihir anaknya, yang repot siapa? Ayah ibunya. Ya enggak? Iya. Ketika udah repot ayah ibunya, yang hancur siapa? Semuanya kena, ikhwan. Oke, jaga terutama anak-anak kita. Ya, doakan mereka gitu. Terutama anak gadis, ya, yang sangat cantik, rentan terkena ain misalnya. Ada yang hasad. Atau pokoknya intinya zikir pagi petang. Sebelum tidur zikir, bangun tidur zikir intinya zikir. Wallahi ikhwan, sedahsyat-dahsyatnya santet kalau antum Allah lindungi, nggak bakal bisa itu. Nggak bakal bisa. Ya. Apapun jenis santet, apapun jenis kiriman. Bahkan santet yang nggak nyasar, nggak ke antum santetnya. Tapi santetnya itu melewati nomor rumah antum. Padahal tetangga antum yang mau kena. Tapi bisa aja karena antum baik berzikir, mental santetnya. Itu terjadi. Para anak ada kisahnya sedikit ya. Jadi waktu di rumah kami dulu Kalibata tahun 90-an. Kalau enggak, saya ingat ini mungkin ada cerita yang terkurang atau tertambah, tapi Anda mengingat-ingat. Dulu ada yang mau memelihara tuyul atau santet atau semisalnya. Ya, tetangga. Tapi suatu hari dukun datang ke rumah kami. Marah-marah dia. Ini keluarga apa sih? Kita nggak tahu, kenapa kayak gitu, nggak tahu apa-apa. Lah emang ada apaan, Pak? Saya mau ngirim tuyul ke tetangga, tapi gara-gara di rumah ini nggak bisa. Langsung komat. Ya. Iya. Ada kehadiran orang yang berzikir, ikhwan. Allah membentengi dirinya dan Allah bisa membentengi sekitarnya. Biiznillah. Ya. Bahkan ada seorang yang terbiasa zikir dan dia biasa ngeruqyah suatu ketika yang diceritakan. Dia suatu ketika lewat gitu aja. Tiba-tiba ada seorang semacam pendekar datang. Ya, apa katanya? Rezeki jangan misalnya ini kalimatnya. Udah sama-sama cari duit napa Pak? Nggak usah ganggu kita. Bingung dia. Kenapa saya lewat kayak gini? Ternyata dia lagi ngadain pertunjukan di sana. Paham nggak maksudnya? Ini dia lagi zikir nih. Nggak ada apa-apaan. Dia jalan aja gitu. Tapi di sana pertunjukan, dia nggak ngeh nih yang orang zikir ini. Tiba dia hampiri sama panitia pertunjukan itu. Udahlah Pak, sama-sama nyari nafkah, nyari duit. Ini pertunjukan sihir, pertunjukan debus-debus atau semisalnya itu loh.
Udahlah Pak. Loh, kenapa saya? Bapak menghalangi rezeki kami. Emang saya kenapa sih nggak ngapa-ngapain? Kehadiran Bapak mengganggu. Oh gitu. Jadi bisa seperti itu, ikhwan. Ya, pernah ada yang ngerasain gitu nggak, ikhwan? Itu kalau ngerasain itu, masya Allah, kerasa Pak orang paling ahli zikir sedunia itu. Iya, lewat mana itu setan semua terganggu. Kayak Umar nih jadinya semua pada lewat nih, masya Allah. Enggak. Itu suatu kejadian aja, masya Allah bisa seperti itu, ya, bisa seperti itu. Tadi apa sebenarnya tadi? Afwan keterusan, fadl azan, fadl azan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bidharrin min ahadin illa biiznillah." Dan tidaklah mereka, yaitu syaitan-syaitan itu atau para penyihir itu, tidaklah mereka bisa memberi madarat kepada siapapun dengan apapun kecuali dengan izin Allah. Nah, ini yang perlu betul-betul diimani. Ini kaidah. Wa ma hum bidharrin min ahadin illa biiznillah. Ya. Ini sebenarnya 102 Al-Baqarah ini termasuk ayat ruqyah yang paling dahsyat buat syaitan. Karena di dalamnya terbongkar sejarah bagaimana syaitan itu melancarkan sihirnya. Dan di dalamnya terdapat pengukuhan iman terhadap takdir Allah Ta'ala. Ingat, rata-rata atau semua orang yang frustrasi, imma karena kekurangan iman kepada takdir atau kehilangan iman kepada takdir. Semuanya. Semua orang sedih berkepanjangan itu karena kurang imannya akan takdir atau kehilangan iman akan takdir. Ya. Dan setiap orang yang terkena sihir atau terkena gangguan jin, ingat potongan ayat ini. Wa ma hum bidharrina min ahadin bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Itu kalau antum baca dan betul-betul kalbu antum hidup dengan bacaan itu syaitan yang ada pada antum itu kelepak-lepak dia. Kecuali dengan izin Allah. Kena langsung poinnya. Karena selama ini kenapa banyak dari sihir tetap mapan di tubuh orang? Boleh jadi karena penyakit jahil dan kekhawatiran berlebihan dalam orang tersebut menjadi sarangnya setan. Atau kurang imannya dia dengan Allah Ta'ala menjadi sarangnya setan. Dan keluarga juga ketika kita misal ngeruqyah seorang yang di dalam suatu keluarga, keluarganya juga harus mendukung. Kita tanamkan pada mereka, Pak, Bu, ikhwah sekalian, ini nggak mungkin bisa terjadi kayak gini separah ini kecuali dengan izin Allah. Bukan karena setannya hebat, bukan. Tapi Ustaz, setannya bisa terbang, Ustaz. Terserah mau bisa terbang, kecoa bisa terbang. Tapi ini bukan masalah itunya. Masalah diizinkan sama Allah atau enggak. Nabi Muhammad hebat nggak? Hebat beliau. Tapi kalau Allah izinkan kena santet, nah terjadi itu. Nggak bisa memberi madarat kepada Nabi Muhammad kecuali dengan apa? Izin Allah. Berarti ada izin dari Allah sini. Izin kauni di sini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah Allah takdirkan. Ya, lah kalau gitu berarti sihir bisa masuk atau enggak? Itu karena izin Allah. Kalau Allah nggak izin, nggak bakal. Coba kita kembali ke hadis ini, ikhwan. Nih, ihfazillah yahfazka ya. Masih ingat hadis Arba'in Nawawi yang penting itu? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa hal. Ihfazillah yahfazka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah menjagamu. Kaidah besar. Kalau antum mau dijaga sama Allah, ya jaga agama Allah. Gimana cara jaga agama Allah? Jaga syariat Allah. Jaga zikir, Allah jaga nanti. Ihfazillah tajiduhu tujahaka. Jagalah agama Allah, engkau akan mendapatkan bimbingan darinya di hadapanmu. Jadi kalau lagi bingung, cobalah menjaga agama Allah. Gimana caranya? Zikir. Lakukan ketaatan, Allah akan bimbing. Idza sa'alta fas'alillah.
Jika engkau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong sama Allah. Ini sebenarnya kalimat-kalimat ini untuk orang yang sedang sakit karena kesantet, kena sihir, ini kalimat luar biasa, ikhwan. Ini kalimat berkaitan akidah betul-betul dan penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Wa'lam, ketahuilah, annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya jika suatu umat golongan itu berkumpul semua untuk memberikan kepadamu kebaikan atau manfaat akan sesuatu, nggak bisa mereka menyalurkan manfaat tersebut kecuali dengan hal yang telah Allah sudah tetapkan. Iya, segitu aja udah tetapkan. Ya. Misalnya ustadz ini ustadz yang paling hebat dalam mengajar dan memahamkan orang. Tapi kalau emang orangnya udah dari dulu bahlul, Allah izinkan bahlul terus, bukan antum sekarang, bukan antum insyaallah. Ya, enggak fulan ya. Bahlul terus dia, enggak bisa, enggak bebal. Kalau Allah hijabkan dari pemahaman, mau ustadznya sampai nangis ustadznya. Ya Allah, kamu makan amut dulu. Ibu kamu tuh ngidam apa kok sampai kayak gini? Enggak, susahnya sampai udah belum pernah saya ketemu murid seperti ini. Enggak bakal bisa. Karena Allah enggak mengizinkan manfaat itu masuk ke dalam kalbunya. Kemudian wa ini ijtama'u ala an yadurruka bi syai'. Nah ini, lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau misalnya suatu golongan umat itu mereka berkumpul untuk memberikanmu madarat akan sesuatu, di antaranya mungkin sihir, nggak bakal bisa mereka memberikan madarat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan di takdir. Iya. Makanya ketika dapat musibah, seseorang bilang apa? Qadarullahu ma syafa'ala. Atau qadarullahi wa ma syafa'ala. Atau bilang alhamdulillah ala kulli hal. Nggak boleh bilang, ya kena santet nih. Coba kalau misalnya lu kayak ini, nggak usah ngomong gitu. Qadarullah, udah takdir. Ya, cuman harus introspeksi diri juga. Berarti belum terjaga dia. Berarti Allah izinkan sihir itu terjadi pada dirinya. Berarti ada sesuatu yang dilanggar sebelumnya mungkin. Ya, jadi ingat, tidak bisa ini bermadarat kecuali dengan izin Allah. Ketika memang semua ini ditakdirkan oleh Allah, ini terjadi karena Allah mengizinkannya, berarti kita rujuknya ke siapa? Ya, yang mentakdirkan ini terjadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kerap kali luput di kalangan orang awam, bahkan di kalangan sebagian orang udah ngaji. Belajar tauhid. Tetapi relying on peruqyah. Bersandar pada peruqyah. Kalbunya bertawakal pada peruqyah. Dia tahu Allah yang menyembuhkan. Dia tahu Allah yang mentakdirkan. Tapi kalbunya bersandar pada dokter, peruqyah, dan seterusnya. Iya. Nah, kebanyakan orang sekarang rely on jaga jarak, distance, dan masker, dan seterusnya, sanitizer, dan seterusnya. Coba antum lihat. Dangduters pada stop nggak? Enggak. Kemarin kemudian nutup telinga karena dengerin lagu, dibully sama sebagian orang. Nih orang-orang yang ngebully seperti ini nih yang bikin corona masih ada nih. Kenapa begitu? Karena mereka nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala tidak mencabut. Iya. Ini mungkin jaga jarak ikhtiar, ikhwan. Ikhtiar kauni saja. Iya. Tapi ada ikhtiar syar'i yang jauh lebih penting daripada itu. Jauh lebih penting daripada itu. Iya. Yaitu mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah di masa pandemi ini. Ya. Illa bi'idznillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang bermadarat buat mereka dan tidak bermanfaat buat mereka. Apa bermadarat sih maksudnya? Imma bermadarat di dunia, imma bermadarat di akhirat. Dan menunaikan sihir, mempelajari sihir, mempelajari itu bermadarat untuk dunia dan akhirat. Wala yanfa'uhum, tidak bermanfaat buat mereka. Loh, tapi itu dukun dapat cuan banyak banget. Cuman kayak gitu doang dapat cuan banyak banget. Duitnya banyak kayak dukun. Dan saya pernah ngeliat dukun duitnya banyak. Bukan di ATM rekening dukun itu ini terus habis itu dukunnya gini supaya kelihatan apa?
duitnya, enggak, bukan itu. Ana pernah jualan di pasar kaget, jualan pepes dan semisalnya. Ada seorang ibu-ibu, gempal, tubuhnya pendek dan menyebalkan wajahnya. Dengan celak hitam, habis olahraga. Ini kok orang auranya kok nggak enak ya? Siapa ini? Beli pepes dia. Kemudian dia membuka dompet Doraemonnya itu. Apa dompet Doraemon lagi, Pak? Tas pinggang, ya. Ibu-ibu usia 50. Dia pakai tas pinggang. Dibuka itu duitnya gepok-gepokan nih, konon. Dan itu ketika itu lagi kiri, lagi miskin, maka ngeliat duit segitu itu anak, Masya Allah nih duitnya ibu-ibu banyak juga, suaminya siapa ini? Ya, duit arisan jangan-jangan ya, jangan. Ya, beli pepes Ana. Ya, kita saling natap itu udah kayak gak enak, ini gak enak nih orang kayak ini. Tapi bukan sampean, bukan, gak, ceritanya aja situ. Ya, gak enak nih kayak ini. Auranya kok kayak gak enak. Mungkin dia juga ngerasa gitu kayaknya. Karena Ana jualan sambil bawa kitab kadang-kadang buat baca-baca. Dia juga nggak enak, tapi udah terjadi transaksi, udah selesai. Anaknya ke ibu anak, itu tadi ada ibu-ibu kok aneh ya. Normal kayak manusia biasa, tapi ada sesuatu yang ini. Gimana ciri-cirinya? Nah, gempal, agak pendek, kayak keriting keribo, terus celakan. Oh itu fulanah gitu sebut. Anak nggak mau nyebut di sini, kesian ya. Itu dukun di RT sekian, itu dukun terkenal tuh di sini. Oh itu dia. Oh selama ini kan dengar kabar dari orang-orang itu Bu Fulan itu kalau ada orang-orang ikilan barang ke dia udah. Oh itu dukun ternyata. Dapat duit banyak dia ternyata dari perdukunan itu. Sampai sekarang ini masih ngedukun, nipu terus. Banyak manfaat dari situ. Ya ada manfaatnya. Tapi kenapa Allah katakan wala yanfa'uhum? Karena apa yang dia makan dari khabith tersebut itu tidak akan ada ending manfaatnya. Ada manfaat yang endingnya gak bakal manfaat. Imma di akhirat itu kan jadi gelagak neraka itu. Kalau nggak taubat itu. Iya. Makan dari pepesan misalnya, dari duit hasil. Ya untuk anak kan nggak tahu, anak nggak tahu kalau dia dukun. Maka dia makan kan haram itu buat dia. Lebih layak kena api neraka. Ada manfaatnya? Enggak. Kalaupun bermanfaat sementara, manfaat yang sejenak sementara itu seolah-olah tiada manfaat, ikhwan. Iya enggak? Manfaat yang hanya berdetik doang itu seolah-olah tidak ada manfaat kalau ditimbang dengan madarat yang lebih banyak. Coba sekarang misalnya antum melihat ular kobra, ya, antum pegang, antum inin, geli, manfaatnya ada enggak? Manfaat geli, sebentar, abis itu manrebuk. Ya kan? Siapa Rabbmu? Mati. Ya kan? Maka nggak ada manfaatnya. Manfaat yang sangat kecil. Kemudian setelah itu akibatnya adalah madarat yang besar. Maka manfaat ini nggak terbilang. Begitupun dengan penyihir. Seberapa miliar dia punya, sedikit dibandingkan dengan akibatnya dari anaknya bengal, anak istri bercerai dan seterusnya. Wah, nyesel dia. Dan banyak dukun-dukun yang sudah nyesal gara-gara mendapatkan madarat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka itu sebenarnya tuh tahu. Dukun-dukun juga tahu. Mereka itu bahwasanya membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Ya, mungkin cukup sampai sini ya ikhwas sekalian kajian kita. Jazakumullah khairul jazaa ala husni istima'ikum. Insyaallah kita ketemu pada masa mendatang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.